Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutuhu wa ja'ala al-aqidatal islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li amali wa masdar li ahkamihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kajian kita lagi. Sekarang kita masuk ke halaman 59 tentang majas mursal ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sedikit definisi isti'arah ya. Sedikit tentang majas mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa in kanat halaman 59 ya. Kalau di saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat alaqatuhu, jika hubungannya, yaitu hubungan jika hubungan majasnya ghairaha ay ghairal musyabah, bukan kemiripan, kasababiyah, seperti hubungan sababiyah ya, hubungan sababiyah fi nahwi, dalam contoh ra'aina al-ghaitha, kami mengurusi hujan, ay an-nabat, maksudnya adalah an-nabata, yang mengurusi tanaman, alladzi sababuhu, yang sebab munculnya tanaman, al-ghaithu adalah hujan, karena hujan menumbuhkan tanaman. Nah, falafzul ghaith, maka lafaz ghaith kalimatun adalah kata musta'malatun yang digunakan fi ghairi ma wudi'at, di selain apa yang diletakkan itu si kata, lahu, bagi makna tersebut, li'alaqati as-sababiyah, karena ada hubungan sabab, ma'aqarinatin mani'atin, dengan adanya indikator mani'atin yang mencegah, min iradati ma'nahu, dari dikehendaki maknanya, al-hakiki, yang sesungguhnya, alladhi huwal matar, yang mana ghais itu asalnya adalah matar, wa hiya qauluhu, adalah perkataannya ra'aina ya, li'anna ra'ya, karena ra'ya linnabat adalah untuk tanaman. Jadi di sini disebutkan sabab tapi yang dimaksudkan musabbab, hasil. Ra'aina al-ghaitha, kami mengurusi hujan, padahal yang ra'aina itu adalah untuk an-nabat. Tapi disebutkan al-ghaith, hujan, karena hujan itu adalah sabab yang menumbuhkan tanaman. Maka di sini majas mursal dengan alaqah sababiyah, yaitu itlaqu as-sabab wa urida bihi al-musabbab, disebutkan sebab tapi yang dimaksud adalah musabab atau hasilnya. Yang kedua wal musabbabiyah, wal musabbabiyah ya. Fi nahwi, dalam contoh amtarat as-sama'u nabatan. Sebentar. Ya, fi nahwi, dalam contoh amtarat as-sama'u nabatan, langit itu menurunkan tanaman. Ay ghaithan, yang dimaksud tanaman di sini adalah ghaithan, hujan. Yakunu an-nabatu, yang mana tanaman itu adalah musabbaban, sesuatu yang dihasilkan anhu, dari hujan. Fa'utliqa, maka disebutkan al-musabbab, hasil, wa urida, dan yang dimaksud as-sabab adalah sebabnya. Aksu maqoblah, kebalikan daripada yang sebelumnya, nomor 1. Jadi kalau yang nomor 2 disebutkan hasil tapi yang dimaksud adalah sebab. Amtarat as-sama'u nabatan. Ya, langit itu menurunkan tanaman, padahal yang diturunkan oleh langit itu adalah hujan, bukan tanaman. Disebutkan tanaman karena tanaman itu adalah hasil daripada turunnya hujan.
Maka di sini alaqahnya musabbabiyah karena hasil yang disebutkan. Yang ketiga wal mujawarah. Hubungannya adalah hubungan mujawarah. Mujawarah itu adalah hubungan berdekatan ya, saling berdekatan. Fi nahwi dalam contoh syaribtu min rawiyah. Aku meminum dari rawiyah. Rawiyah itu apa? Ai al mazadah. Mazadah itu apa? Ai al jildu. Kulit alladzi yudau yang diletakkan fihi dalam kulit tersebut al mau air lis safar untuk safar. Wahia dan zawad mazadah itu fil asal secara asal maknanya ismun adalah nama lil ba'ir untuk onta alladzi yahmiluhu yang membawa mazadah tersebut. Jadi mazadah itu asal katanya adalah sesuatu yang ada di dalam onta, di punuk onta, yaitu tempat yang digunakan oleh onta untuk menyimpan air. Nah, kemudian karena sering digunakan oleh manusia untuk minum, ya, maka nama itu berpindah kepada sesuatu yang mengiringinya. Apa itu? Sebagai tempat minum. Ya. Maka di sini fihi di dalamnya, saya mau ngapain? Kunci motornya sini. Hei. Nanti hilang. Fi di dalamnya tasmiyatu syai, penamaan sesuatu bismi mujawirihi dengan menyebutkan nama sampingnya gitu ya. Nama yang menyamping nama yang mengiringinya. Li'ala qatil mujawarah karena ada hubungan mujawarah persampingan. Kayak contoh gini. Ghaid. Ghaid itu asal katanya bukan kencing. Ghaid itu tempat, al-makan al-munkhafid, tempat yang rendah. Orang biasanya kalau buang air kecil di tempat yang rendah. Tempat yang rendah namanya al-ghaid. Kemudian karena sering orang menggunakan kata al-ghaid untuk menyebutkan buang air kecil, maksudnya karena orang kalau ilain kemana al-ghaid atau madza turid apa yang kamu inginkan al-ghaid. Maksudnya al-ghaid itu kan tempat yang rendah, tapi kemudian karena terus-menerus digunakan makna sampingannya, al-ghaid itu adalah kencing, maka kemudian menjadilah al-ghaid itu maknanya kencing. Ini juga sama, majas mursal dengan alaqah mujawarah. Karena dia kata itu atau perbuatan itu mengiringi selalu tempat ini, maka tempat ini kemudian berpindah menjadi penamaannya kepada perbuatan ini, yaitu namanya mujawarah. Karena orang biasa menggunakan mazada, sesuatu yang ada di punuk onta untuk minum, kemudian perbuatan itu terus menempel, akhirnya sesuatu yang menjadi tempat minum ini berpindah kepada perbuatan ini. Yang keempat adalah wal kuliyah, adalah kuliyah fi nahwi dalam contoh yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari jemari mereka di dalam telinga mereka. Ai anamilihim, jari jemari mereka. Fa fi di dalamnya itlaqul kul disebutkan semua alal ba'di atas sebagian. Karena kan yaj'aluna mereka menjadikan asabi'ahum jari jemari mereka. Kalau asabi di makna jari jemari kan segini. Satu segini tidak mungkin masuk semuanya ke dalam telinga. Yang dimaksud oleh Allah itu adalah anamil, yaitu satu ini aja segini. Ya, maka di sini apa disebutkan semua satu ini, yang dimaksud hanya sebagian. Nah, utlika atau itlaqul kul alal ba'd atau itlaqul kul wa urida bihi al ba'd. Disebutkan semuanya tapi yang dimaksud adalah sebagian. Kelima wal ba'diyah adalah alaqahnya ba'diyah sebagian. Fi nahwi dalam contoh ra'aitul aina, aku melihat mata. Ai ar-raqib maksudnya pengawas. Fafi di dalamnya itlaqul ba'd disebutkan sebagian yaitu mata, wa iradatul kul yang dimaksud semuanya itu orang semuanya. Ya. Idil ain karena mata juz'uhu bagian daripada pengawas, alat yang digunakan untuk mengawasi. Ya. Wa yuftaratu dan disyaratkan an yakunal juz'u bahwa sebagian alladzi yutlaq yang disebutkan alal kul atas semua lahu memiliki min bainil ajza di antara bagian-bagian yang lain mazidu ikhtisasin adanya tambahan kekhususan bil makna al maksud dengan makna yang dimaksudkan. Jadi kan pengawas itu mengawasi dengan apa? Mata itu menjadi bagian daripada sesuatu yang digunakan untuk mengawasi. Nah, maka kita bisa menggunakan majaz mursal dengan disebutkan sebagiannya alat tersebut untuk menyebutkan semuanya. Ya, jadi dengan syarat sebagian itu adalah bagian daripada sesuatu yang digunakan, ya gitu ya, daripada keseluruhannya. Fala yajuz maka tidak boleh itlaqun nahwil yad menyebutkan semisal tangan alal jasus untuk mata-mata. Karena mata-mata tidak menggunakan tangan tapi mata. Ya. Tangan itu bagian dari manusia, tapi perbuatan mata-mata itu fokusnya ke mata bukan ke tangan. Maka enggak sah kalau kita mengistilahkan mata-mata menggunakan tangan. Yang keenam, wa'tibari makana adalah memperhatikan apa yang telah berlalu. Wa'tibari makana memperhatikan makan apa yang telah berlalu. Fi nahwi dalam contoh wa atul yatama amwalahum. Dan berikanlah mereka anak-anak yatim harta-harta mereka.
Ya, fa innal yatim, sesungguhnya yatim fil haqiqah secara hakikat maknanya as-shaghir, anak kecil alladzi la abalahu yang tidak memiliki ayah, itu yatim. Sedangkan tadi kan wa atul yatama amwalahum. Kapan anak yatim diberikan hartanya? Ketika sudah balik. Orang kalau sudah balik tidak lagi disebut yatim. Ya, karena dia sudah mampu bekerja. Jadi kalau sekarang ada yang menyebut anak yatim padahal sudah besar, itu sebenarnya salah secara konsep fikih ya. Karena yatim itu adalah orang yang tidak memiliki ayah sewaktu kecil. Fastu'mila maka digunakan fil baligh fastu'mila maka digunakan fil baligh ya untuk orang yang sudah baligh di alaqati karena adanya hubungan i'tibari makana apa yang telah berlalu alai atas orang balik tersebut atas anak yatim itu qoblal bulugh sebelum balik. Jadi kita menyebutkan sesuatu kepada apa yang sebelumnya terjadi. Nah, jadi i'tibaru makan, memperhatikan apa yang telah terjadi dulu. Padahal sekarang itu sudah berbeda. Ya. Kayak kita contoh anak kecil, ada orang gede, kita mengatakan ya ibn, wahai anak lelaki. Ibn itu biasanya anak yang belum balik. Kita menyebutkan ibn mura'atu, memperhatikan apa yang sebelumnya. Nah, gitu. Jadi disebutkan apa yang sebelumnya, yang dimaksudkan adalah sekarang. 7. Au i'tibaru ma yaul, atau menganggap, memperhatikan ma yaul, sesuatu yang akan terjadi ilai kepadanya. Nah, kalau tadi yang sebelum, ini yang akan terjadi untuknya. Kama fi qaulihi, sebagaimana dalam firman Allah, inni arani a'siru khamra. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aksiru, aku sedang memeras khamr. Yang diperas itu anggur atau khamr? Anggur. Khamr itu yang nanti setelah anggur diperas maka jadi khamr. Nah, di sini Allah i'tibaru ma ya'ul ilai, memperhatikan apa yang akan terjadi. Ya kan, aksiru khamr kan hasilnya. Gitu. Sedangkan yang diperas itu bukan khamrnya tapi anggur. Ai asiron. Ya, sih yang lebih tepat bukan asiron tapi inaban. Anggur. Ya ulu ila kauni, akan menjadi kepada anggur tersebut khamran, adalah suatu khamr. 8 yang ke-8 wa nahwihima, dan semisal daripada yang semuanya tadi. Kal mahaliyah, seperti alaqah mahaliyah, itu yang disebutkan tempat tapi yang dimaksud adalah keadaan. Fi nahwi, dalam contoh falyad'u nadiyah, maka hendaknya dia menyeru kepada orang-orang yang diseru. Ai ahlan nadi, wa nadi al majlis. Nadi maksudnya adalah al majlis. Kunci motornya mana? Tadi di bawah Aisyah, mana? Di luar. Bawa sini lagi. Jadi kalau contohnya adalah seperti yad'u ila daris salam. Serulah kepada daris salam, tempat keselamatan. Disebutkan tempat, yang dimaksud keadaan, itu orang-orang yang selamat. Ya. Awal haliyah atau haliyah. Jadi yang disebut kondisi, yang dimaksud tempat. Contoh, fa fi rahmatillah, di dalam rahmat Allah. Jadi dalam keadaan mendapatkan rahmatnya Allah. Ay al-jannah, maksudnya tempat rahmat Allah itu apa? Surga. Jadi disebutkan keadaan berupa rahmat Allah, ini maksud adalah surga, tempat. Al-jannah allati tahullu fiha ar-rahmatu. Surga yang diberikan di dalamnya ar-rahmah, kasih sayang. Ay an-ni'mat, kenikmatan. Faqad utlika al-halu, maka sungguh telah disebutkan kondisi, wa arada al-mahal, yang dikehendaki adalah tempat. Aksu ma qablah, kebalikan dari sebelumnya. Famajazun mursalin, maka itu disebut majaz mursal. Ay yusamma bidzalik, disebut mursal li'annahu ursil, karena dia dilepaskan. Ay utliq, dibiarkan. Anid di'a, dari adanya klaim. Annal musyabbah, jangan nanti hilang. Annal musyabbah, bahwa musyabbah min jinsil musyabbah bihi, dari jenis yang sama dengan musyabbah bihi. Au anit takyid, atau dari batasan bi alaqatin, dengan suatu alaqah. Bikhilafil isti'arati, berbeda dengan isti'arah, fa'alaqatuha, maka alaqahnya isti'arah al-musyabahatu faqat, kemiripan semata. Sampai yang tanyain. Oke, ada yang ditanyakan dulu. Silakan tentang majaz mursal. Faham Tom? Semuanya paham ini tentang majaz mursal? Jadi majaz mursal intinya menggunakan kata bukan pada makna asalnya,
karena ada hubungan yang bukan kemiripan bersamaan adanya qarinah yang mencegah dari makna yang sebenarnya. Ya, ada yang nanya? Tidak ada? Paham semuanya? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Kalau nggak ada, kita lanjut ke mabahasul isti'arah, kepada pembahasan isti'arah. Pembahasan isti'arah. Bismillah, fi taqsimil isti'arati, dalam pembagian isti'arah bidzat secara zat. Jadi nanti ada pembagian isti'arah secara zat, ada pembagian isti'arah bukan secara zat, dan seterusnya. Sekarang kita membagi isti'arah dari sisi zat. Zat, ya. Al-isti'aratu isti'arah imma ada tasrihiyatun, disebut isti'arah tasrihiyah. Nisbatun, menisbatkan li tasrih kepada kata tasrih. Tasrih artinya tegas, secara eksplisit. Ya, dari kata sorraha yusarrihu tasrih, berarti secara langsung mengungkapkan. Wa yuqal dikatakan musarrihatun aidon, pakai isim fa'il, musarrihatun. Tasrihiyah musarrihatun. Wa imma, dan ada makniyatun. Makniyatun itu masdar dari kata kanna yukanni. Ya, kanna yukanni, dia berarti bukan masdar, afwan, isim fa'il. Kanna yukanni takniyatan fahuwa mukanni, fahuwa mukannin. Atau dia bukan dari kanna, makniyah kan, kana yakni berarti. Berarti lebih tepatnya dia apa, isim masdar, bukan isim masdar, masdar mim. Makniyun. Bisa juga dia semaf'ul, makniyun, asalnya maknuyun kemudian menjadi makniyun, kayak mabi'un, ya. Wa imma makniyatun, ada juga yang kedua adalah isti'arah makniyatun. Wa yuqal dikatakan bil kinayah, dengan kinayah, kiasan ayatun juga. Wa imma, dan ada takhiliyatun, isti'arah takhiliyah. Ada 3 ya, tasrihiyah, makniyah, dan takhiliyah. Fal isti'aratu at-tasrihiyah, maka isti'arah tasrihiyah ia adalah allati yang sarraha, secara tegas, fiha, di dalam tasrihiyah itu atau di dalam isti'arah tersebut, ya. Di sini at-tasrihiyah itu ia adalah allati sarraha, yang secara tegas, fiha, di dalam isti'arah itu, nanti di fa'ilnya setelahnya. Sekarang sarahnya. Tutlaku, disebutkan al-isti'arah, isti'arah alal isti'mal, kepada penggunaan. Ya, kepada penggunaan. Kama tutlaku, sebagaimana digunakan juga itu tasrihiyah ala al-lafzi al-musta'mal, kepada lafaz yang musta'mal. Jadi maksudnya fal isti'arah tu at-tasrihiyah tu hiya allati, ya, sarraha fiha. Apa yang sarraha fiha? Sarraha fil isti'arah, fil isti'mal. Kalau di dalam catatan kakinya disebutkan, di sini agak repot memang, tapi nggak terlalu berpengaruh lah intinya. Allati sarraha fiha tutlaku al-isti'arah. Jadi isti'arah itu disebutkan alal isti'mal, kepada makna penggunaan. Nah, dalam catatan kakinya, ai isti'mal ismil musyabbah bihi fil musyabbah, itu menggunakan isim musyabbah bihi di dalam musyabbah. Makna istimal itu di situ. Kama tutlaku, sebagaimana disebutkan isti'arah ala lafzi al-musta'mal, kepada lafaz musta'mal. Maksudnya bilafzi al-musyabbah bihi al-musta'mal fil musyabbah, dengan lafaz musyabbah bihi yang digunakan di dalam musyabbah. Ini makna fihanya, ya. Jadi hiya allati sarraha fiha, maknanya fiha itu bisa bermakna fi isti'malil isti'arah, bisa juga dalam makna fil lafzi al-musta'mal. Wa bi iradatil awal, dan dengan kehendak yang pertama, ya, yaitu yang pertama itu apa? Al-isti'mal, ya. Tadharu adz-dzarfiyah, maka nampak adanya dzaraf di sana. Di dalam catatan kaki Imam As-Sawi dikatakan begini, wa dzalika li anna al-isti'mal, karena istimal fi'lun min af'ali nafs, termasuk perbuatan dari perbuatan jiwa, penggunaan, ya. Wa tasrih kadzalik, tasrih juga begitu. Fatakun adz-dzarfiyatu min dzarfiyatil juz'i fil kull. Maka dzarfiyah dalam kata fiha itu adalah dzarfiyah sebagian dalam semuanya. Jadi kan at-tasrihiyah hiya adalah allati sarraha fiha, yang secara tegas, fiha di dalam tasrih, afwan, bukan istiarah berarti. Sarraha fiha di dalam tasrih. Ya. Nah, berbeda bi khilafi tsani fa innahu yalzamu ali dzarfiyatu syai' fi nafsihi. Ya. Berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua kan sarraha fi isti'mali, ya, fi isti'malil musyabbah. Ya, intinya ini saya nggak murojaah tadi, lupa. Dulu udah pernah tahu jawabannya. Jadi intinya ini menerangkan tentang makna fihanya itu maknanya apa. Jadi ada yang mengatakan fiha itu maknanya
al-isti'mal. Jadi allati sarraha fi isti'mali al-musyabbahi bihi fil musyabbah, atau allati sarraha fil lafzi al-musyabbaha bihi al-musta'mali fil musyabbah. Nah, cuman yang kedua ini kurang tepat karena dia menerangkan dirinya sendiri, karena setelahnya nanti bidzikri al-musyabbaha bihi, dengan menyebutkan musyabbah bihi. Ya intinya begitu sebenarnya. Nanti kalau antum punya Hasyi As-Sawi silakan dijelaskan, silakan baca di situ ya. Ya gitu. Jadi intinya di situ. Jadi intinya lebih tepat itu adalah penggunaan yang pertama. Ya, al-tasrihiyah allati saraha fiha ay fi isti'mali al-musyabbah bihi fil musyabbah. Ya, bi dzikril musyabbah bihi. Ya. Jadi istiarah itu adalah istilah tasrih itu adalah sesuatu yang secara tegas di dalam tasrihah itu. Di sini masih dikatakan wa illa, kalau enggak laqala hiya lafdzul musyabbah bihi al-musarrah al-musarrahu bihi. Nah, ini kalau enggak muncul makna dzarfiyah, maka maknanya adalah lafdzul musyabbah bihi al-musarrahu bihi. Nah, ini menerangkan makna yang sejenis. Adalah lafadz musyabbah bihi yang ditegaskan dengan musyabbah bihi. Nah, itu. Kalau itu makna yang kedua yang tadi, yang al-lafdzu al-musta'mal, ya. Nanti kalau nggak jelas tanyakan saja. Jadi intinya isti'arah tasrihiyah itu adalah isti'arah yang secara tegas di dalamnya bidzikril musyabbah bihi ada disebutkan musyabbah bihi. Ai bilafzi ad-dali ali, dengan lafaz yang menunjukkan kepada musyabbah bihi faqat saja. Ai min ghairi tanpa an yudhkara disebutkan syai'un sesuatu min arkanit tasybih dari rukun-rukun tasbih siwah kecuali musyabbah bihi. Jadi kalau isti'arah tasrihiyah, isti'arah yang disebutkan musyabbah bihinya saja, dibuang musyabbahnya. Nahu contoh ra'aitu asadan fil hammam, aku melihat singa sedang di dalam kamar mandi. Fa innahu, maka dia sarraha secara tegas fihi, di dalam contoh ini, dalam penggunaan ini, bidzikril musyabbahi bihi, dengan menyebutkan musyabbah bihi saja, wa huwa lafdzul asad, yaitu adalah lafaz asad singa. Ya, wa takriruha, dan penetapan isti'arah tersebut an yuqal, dikatakan syabbaha ar-rajula as-suja', atau syubbiha atau dia syabbaha, berarti ya syabbaha ar-rajula, dia menyerupakan ar-rajul, seseorang, asyuja, yang pemberani, bil asad, dengan singa. Bijami'il al-jaro'ah, dengan adanya sifat al-jaro'ah, sifat yang sama antara keduanya berupa al-jaro'ah, keberanian, fikulin, pada masing-masing keduanya. Wastu'iro, lalu dipinjam, alafdhu ad-dalu alal musyabbahi bihi, lafaz yang menunjukkan kepada musyabbah bihi, yaitu asad singa, wahwa lafdhu asad li rajuli suja, untuk laki-laki pemberani. Isti'aratun tasrihiyatun, isti'aratan tasrihiyatan, sebagai isti'arah tasrihiyah, karena disebutkan hanya musyabbah bihi. Fatashbih, maka tasbih bainal ma'ani, antara makna-makna, wal isti'arah, dan isti'arah li lafdhin, terhadap suatu lafaz. Maka tasbih itu adalah terjadi antara makna dan isti'arah terhadap lafaz. Li'annahu, karena dia bimanzilati al-libas, semisal pakaian, alladzi istu'ira, yang dipinjam, min ahadin, dari seseorang, faul bisa, lalu dipakaikan ghairuhu, oleh orang lain. Ya, jadi kita meminjam kata singa untuk dipakaikan orang lain, yaitu lelaki pemberani. Wa qauluna, dan perkataan kita fil hammam, dalam kamar mandi, qarinatun, adalah indikator, mani'atun, yang mencegah, min iradatil asad al-hakiki, dari makna singa yang sebetulnya. Ya. Itu istiarah tasrihiyah. Ada yang tanya dulu nggak? Jadi intinya istiarah tasrihiyah itu istiarah yang dibuang musyabbahnya dan ditetapkan musyabbah bihinya. Ada yang tanya dulu. Yang ditetapkan musyabbah bihi ini maksudnya gimana, Ustaz ya? Yang disebutkannya hanya musyabbah bihinya, yang dibuang musyabbah. Itu maksudnya.
Paham? Kira-kira Ustaz. Maksudnya gimana? Jadi tadi ra'aitu asadan fil hammam. Ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Kan yang disebutkan hanya asad. Asad itu musyababihi. Kita menyamakan lelaki pemberani dengan si singa. Lelaki pemberani yang kita buang tetapkan si asadnya. Karena ada hubungan kemiripan keduanya berupa keberanian. Begitu. Ustaz. Ra'aitu asadan fil hammam gitu ya. Paham kira-kira? Mudah-mudahan nanti paham Zat. Mudah-mudahan sambil berjalan nanti paham. Ya. Tasrih insya Allah masih gampang karena dia intinya kita hanya menyebutkan musyabah bihi. Kan gini, contoh kalau tasbih ya. Zaid seperti singa dalam keberanian. Zaid musyabah, singa musyabahu bihi, keberanian wajh syabah seperti ada tu tasbih. Kemudian kita buang si Zaid yang musyabah, buang. Kita buang ada tu tasbihnya, kita buang wajh syabah dan kita hanya menetapkan apa? Asad. Terus kita pakai itu. Ra'aitu asadan 'alal mimbar. Ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Maka di sini asad di sini maknanya siapa? Si Zaid tadi yang memiliki keberanian. Nah, jika si yang disebutkan musyabahu bihinya saja, maka itulah yang disebut isti'arah tasrihiyah. Itu mudahnya. Paham ya? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Wal isti'arah al-makniyah dan isti'arah makniyah ay al-makhfiyah yang tersembunyi, hiya adalah allati yang tuya itu dilipat, ay lam yuzkar tidak disebutkan, fiha di dalam makniyah dzikrul musyabbahi bihi penyebutan musyabbah bihi, bidzikri syai'in dengan menyebutkan sesuatu min lawazimihi dari kelaziman musyabbahu bihi. Ay lawazimil musyabbahi bihi yaitu kelaziman dari musyabah bihi. Wal ba dan huruf ba sababiyatun adalah sababiyatun bi dzikri ay bisababi dzikri syai'in min lawazimihi. Jadi kalau makniyah itu dibuang si musyabahu bihinya, ditetapkan musyabbahnya, tetapi tetap disebutkan kelaziman dari musyabahu bihi yang dibuang. Au bima'na ma'a atau bermakna ma'a ay ma'a dzikri syai'in bisa. Falam yuzkar dan tidak disebutkan fiha di dalam makniyah min arkani tasbih dari rukun tasbih yang 4 siwa al musyabbah kecuali hanya musyabbah. Tapi dengan catatan tetap disebutkan kelaziman dari musyabbahu bihi. Ya, contohnya adalah seperti bakat as-sama'u, langit menangis. Di sini kita menyamakan langit dengan manusia. Berarti langitnya musyabbah, manusianya musyabbahu bihi. Maka ini isti'arah makniyah. Disebutkan musyabahnya langit, tetapi tetap disebutkan kelaziman dari musyabahu bihi, yaitu adalah menangis. Menangis itu adalah kelaziman dari manusia, bukan kelaziman daripada langit. Maka ini namanya isti'arah makniyah. Karena yang disebutkan yang hanya musyabah, dibuang musyabahu bihinya, tetapi ditetapkan kelaziman daripada musyabahu bihi. Kemudian wal isti'aratu at-takhyiliyatu dan isti'arah takhyiliyah adalah itsbatu dzalika lazim menetapkan kelaziman tersebut yaitu menangis kalau tadi lil musyabbah bagi musyabbah ad-dali yang menunjukkan dzalika lazim kepada kelaziman tersebut ala isti'arati atas isti'arah lafdzil musyabbahi bihi lafadz musyabbah bihi lil musyabbah untuk musyabbah. Fahiyah maka itu ay at-takhyiliyah mulazimatun senantiasa mengiringi lil makniyah untuk makniyah. La tanfakku tidak terpisahkan itu takhyiliyah anha dari makniyah. Jadi kalau isti'arah makniyah itu adalah isti'arah yang menyebutkan musyabahnya saja dengan disebutkan kelaziman dari musyabahu bihi. Kalau takhyiliyah itu adalah kelaziman yang ada pada musyabahu bihi yang disebutkan yang menjadi penetapan adanya isti'arah makniyah itu namanya isti'arah takhyiliyah. Faham tuh? Ya.
Walidha oleh karenanya masalah mencontohkan siapa musonif lahuma bagi keduanya yaitu takhyiliyah dan makniyah bimithalin wahidin dengan contoh yang satu. Biqaulihi dengan perkataannya nahu azzaru almaniyati nashibat. Tangan-tangannya orang mati, kukunya orang mati, nashibat itu mencabik-cabik mencakar. Bikasri shin dengan dikasrkan shinnya. Ai alikot mencakar ya bifulanin dengan seseorang. Azfarul maniyati kira-kira yang punya cakar itu siapa? Yang punya cakar itu adalah si singa. Ya. Yang punya cakar itu adalah si singa. Di sini kita isti'arah makniyah. Ya, isti'arah makniyah. Karena kita di sini menyamakan orang mati seperti singa. Dibuang itu si musyabbahnya itu singa disebutkan dan ditetapkan musyabahnya yaitu berupa orang mati. Lalu ditetapkan kelaziman daripada musyabahu bi apa itu? Azfar, cakar. Nah, adanya lafaz cakar sebagai penetapan kepada adanya istiarah makniyah itu adalah istiarah takhyiliyah. Karena kita menghayalkan si ini adalah memiliki cakar. Wa takrirul istiarah dan penetapan istiarah fihima pada keduanya min hadzal mithal dari contoh ini an yuqal dikatakan syubbihat diserupakan almaniyatu kematian al-madhkurah yang disebutkan bisabu'i dengan hewan buas fil ikhtiyal di dalam mencengkram ai bijami'i ikhtiyalin nufus yaitu dalam hal pencengkraman dalam hal sifat yang menggabungkan semuanya yaitu ikhtiyalin nufus mencengkram jiwa fikulin pada masing-masing keduanya min ghairi tafriqatin tanpa ada perbedaan baina nafa'in apakah memberikan manfaat wa dharrarin atau memberikan mudarat ya wastu'ira ismus sabu dan dipinjam nama sabu yaitu hewan buas laha untuk kematian ai lil maniyah untuk mati ai qaddara dia mentakdirkan isti'arahnya hewan buas laha bagi maniyah kematian summa kemudian tawa dia melipat menyembunyikan zikrahu penyebutannya ai zikrul musyabbahi bihi penyebutan musyabbahu bihi binaan berdasarkan ala anna al-dzikra bahwa penyebutan bima'na al-mazkur bermakna al-mazkur yang disebutkan. Maksudnya tsumma tawa zikrahu ai tsumma tawa mazkurahu ya gitu ya. Maksudnya begitu. Au zikral ismi atau maknanya menyebutkan nama binaan ala annahu baqin ala masdariyatihi dengan anggapan bahwa dia tetap dalam kemasdarannya yaitu zikrun. Jadi maksudnya adalah tawa zikrahu ay zikra ismahu ay isma musyabahi bihi. Wa qauluhu dan perkataannya isti'aratan bil kinayah, isti'arah dengan kinayah ay multabisatan yaitu yang tercampur bil khofa atau bil khifa dengan sesuatu yang samar. Idil kinayah karena kinayah al khifa sesuatu yang samar. Ma'mulun itu adalah ma'muli qaulihi terhadap perkataannya ustu'ira yaitu ustu'ira ya bil kinayah itu dia itu ma'mul diambilkan oleh isti'aratan bil kinayah berarti bil kinayah jarun wa majrurun muta'alliqun bi isti'arah nah itu secara nahwunya wa qaulu dan perkataannya wadulla dan menunjukkan atfun ala tawa ya ataf kepada tawa fi quwwatil illati lahu dalam kekuatan illah untuknya alai ala dzikril musyabbahi bihi kepada penyebutan musyabbahu bihi bidzikri lazimihi dengan menyebutkan kelazimannya wa huwal adfar yaitu adalah kuku alladzi huwa qarinatul makniyah alladzi huwa qarinatul makniyah yang itu adalah qarinah makniyah. Qala al-muhaqqiq at-Taftazani berkata muhaqqiq at-Taftazani fal maksud min qaulina maka maksud dari perkataan kami adfarul maniyati cakar-cakar orang mati isti'aratu sabu'i lil maniyah adalah isti'arah hewan buas untuk kematian. Maniyah itu kematian ya. Kasti'aratil asad seperti isti'arah singa li rajuli suja untuk lelaki pemberani. Ila anna hanya saja kita lam nusarrih tidak secara tegas bidzikril musta'ar dengan menyebutkan musta'ar yaitu adalah musyabbahu bihi ya. Ini as-sabu yaitu adalah singa, hewan buas. Bal iktasarna tetapi kita membatasi ala dzikri lazimihi atas penyebutan kelazimannya. Wa huwal adfar adalah kuku. Linantakila agar kita berpindah minhu darinya yaitu dari hewan buas ilal maksud kepada yang dimaksud kama huwa sya'nul kinayah sebagaimana itu adalah perkara kinayah. Fal musta'ar maka musta'ar yaitu musyabahu bihi huwa adalah lafdzu sabu lafad hewan buas al ghair al musarrah yang
lain yang tidak ditegaskan bihi dengan penyebutannya. Wal musta'ar minhu, sedangkan musta'ar minhunya, ya musta'ar minhu, misalnya itu musyabbah itu. Huwa al hayawan al musta'ar. Musta'ar minhu itu musta'ar itu afan. Ada musta'ar minhu, musta'ar lahu. Musta'ar itu lafadnya, lafad sabu ya. Musta'ar minhu itu musyabbah bihi, musta'ar lahu itu musyabbah. Jadi kan rukun isti'arah ada 3. Ada musta'ar, musta'ar lahu, musta'ar minhu. Musta'ar minhu musyabbahu bihi, musta'ar lahu musyabbah. Musta'ar lafad yang digunakan untuk isti'arah. Nah, di sini kan lafad yang digunakan untuk isti'arah asabu, hewan buas. Sedangkan musta'ar minhunya atau musyabbahu bihinya adalah al hayawan al muftaris, hewan buas. Hewan buas. Wal musta'ar lahu, sedangkan musta'ar lahu musyabbahnya adalah al maniyah, kematian. Wa itsbatul asbar, dan menetapkan kuku lil maniyah untuk kematian. Isti'aratun adalah isti'arah, takhyiliyatun adalah isti'arah takhyiliyah. Ya. Wa ma lafdzul asfar, adapun lafaz asfar fa huwa musta'malun, itu digunakan fi haqiqatihi sesuai dengan hakikahnya. Wa amma kaunul itsbati, adapun adanya penetapan, ya, isti'aratan adalah isti'arah. Fali annahu, karena qad ustu'ira telah dipinjamkan lil musyabbah bagi musyabbah, itsbatul amri, penetapan suatu perkara, alladzi yang yakhussu al musyabbah bihi, yang mengkhususkan untuk musyabbahu bihi. Karena cakar itu adalah sesuatu yang mengkhususkan untuk musyabbah. Itu namanya isti'arah 1. Wa amma kaunuhu, dan adapun hal itu istakhiliyatan adalah takhiliyah, fali annahu, karena dia yukhayyil, ya, membayangkan, ay yuqiu fil khayal, yaitu terdapat di dalam khayalan, ay azhn, yaitu pikiran, annal musyabbah, bahwa si musyabbah yaitu maniyah, kematian, min jinsil musyabbahi bihi, termasuk jenis musyabbah bihi, makanya ada kukunya, seolah-olah sama. Waqad alimta, dan kau sudah mengetahui, annal majaz, bahwa majaz innama huwa, sesungguhnya ia, fil isbat, dalam penetapan, ai itsbatu syai'in li syai'in laisa huwa lahu, menetapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain yang itu bukan sesungguhnya. Nah, kita menetapkan adanya cakar pada kematian, pada sesuatu yang mati, maka itu adalah isti'arah atau majaz, karena kita menetapkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dikit lagi. Fatakhiliyah, maka takhiliyah fil haqiqah, secara hakikat, majazun akliyun, adalah majaz akli. Ka'its batil inbat, seperti menetapkan tumbuhnya tumbuhan, lirobi, oleh musim semi. Wa anna lazimal musyabbahi bihi, dan kelaziman dari musyabbah bihi, musta'malun, digunakan fi haqiqati, secara hakikatnya, ya. Kuku itu apa, cakar itu kan digunakan secara hakikat kepada musyabbah bihinya kan. Wa huwa madhhabul qaum, ini madhabnya satu kaum, ya. Wa tafsilul madzahib fil makniyah, dan perincian madhab dalam makniyah wa takhiliyah, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa yang berkaitan dengannya, mazkurun, disebutkan, fi Samarqandiyah, dalam kitab As-Samarqandiyah, allati ja'alat hadhihi risalatu, yang menjadikan, allati ja'alat hadhihi risalata, yang menjadikan risalah ini fil haqiqah, secara hakikat, muqaddimatan laha, adalah muqaddimah untuk kitab As-Samarqandiyah. Jadi ada ulama yang berpendapat at-takhiliyah itu adalah majaz akli. Ada yang berpendapat juga bukan majaz akli, tapi memang isti'arah. Kenapa disebut majaz akli? Karena kita menetapkan sesuatu bukan kepada yang seharusnya. Itu kan isti'arah. Apa itu kan majaz akli. Ya, itu wallahu a'lam. Dintanyain. Ustadz, Ya. bagaimana kita membedakan isti'arah makniyah dengan isti'arah takhyiliyah, Ustadz? Sebetulnya perbedaannya cukup mudah. Kalau isti'arah makniyah itu yang dilihat itu adalah adanya penyebutan si musyabbah dan dihilangkannya musyabbahu bihi dengan ditetapkan kelazimannya. Itu makniyah. Kalau takhyiliyah, fokusnya itu adalah kepada kelazimannya. Adanya kelaziman musyabbahu bihi yang ditetapkan kepada musyabbah itu. Paham ya? Jadi kalau bakat as-sama'u, langit menangis, secara keseluruhan itu adalah isti'arah makniyah. Sedangkan kata bakat itu adalah isti'arah takhiliyah, karena bakat adalah penetapan kelaziman yang menunjukkan kepada musyabbahu bihi. Seperti itu. Paham nggak kira-kira?
Kurang Ustaz. Kok kayaknya sama gitu. Kalian jauh. Gimana? Tapi sama-sama yang dihilangkannya itu Ada musabah ini kan? bihnya saja berarti ya Ustaz. Yang dihilangkan hanya musabah bihnya saja. Kalau makninya iya. Tapi dengan tetap disebutkan kelazimannya. Kalau yang tahyiliyah apa Lafadznya. dihilangkan musabah? Kalau takhiliyah itu yang jadi fokusnya itu kelazimannya justru. Kelazimannya saja. Tapi Jadi nggak ada musabahnya tetap disebutkan Ustaz. Iya, makanya tadi istiaroh takhiliyah itu adalah kelaziman dari istiaroh makniyah. Tidak mungkin bisa dipisahkan antara istiaroh makniyah dengan takhiliyah. Ya, syukran Ustaz. Oke, paham gak kira-kira? Paham? Sampai sini paham? Bedanya istiaroh makniyah dengan takhiliyah? Sedikit Ustaz. Mungkin nanti bisa lebih paham. Ya. Contoh yang lainnya apa ya? Mungkin kasih contoh. Apa ya kira-kira? Oke, ada lagi yang tanya dulu nggak? Afwan Ustadz izin bertanya. Silakan. Kalau yang tasrihiyah itu ya penyerupaannya sifat aja ya Ustadz. Dari segi sifat yang mirip. Ya, bisa dikatakan begitu, sifat. Sifat. Kalau yang selain sifat tidak ya Ustadz. Selain sifat kayak apa contohnya? Misalkan kayak misalkan menyebut misalkan ada orang yang kurus terus disebut kayak tiang gitu misalkan. Itu sifat. Kurus itu kan sifat. Oh iya. Maksudnya keadaan seseorang. Itu bisa. Kurus itu bisa termasuk sifat. Ya kan? Kayak contohnya ar-rajul an-nakhifu, lelaki yang kurus itu bisa jadi sifat. Jadi itu bisa banget malah. Jadi ra'aitu, aku melihat tiang sedang berjalan. Bisa. Itu isti'arah. Sifat. Jadi sifat di sini umum lah. Segala sesuatu yang memang bisa menjadikan sifat. Panjang, pendek, gendut, kurus itu sifat semuanya. Ya. Yang lebih tepatnya isti'arah itu bisa digunakan untuk segala sesuatu yang terindra lah gitu, ataupun yang tidak terindra. Nanti di sini ada nih di halaman berapa ya kalau di kitab itu, di halaman yang menjelaskan bahwasanya nah ini nanti di bab isti'arah asliyah tabaiyah. Nih di sini nih di halaman nanti kalau di saya 75. Di sini dikatakan gini, li'annal isti'arah ta'tamidu at-tashbih. Isti'arah itu bergantung kepada adanya penyerupaan. Wa tashbih dan penyerupaan yaqtadi menuntut kaunal musyabbahi, keadaan si musyabbah mausufan itu disifati biwajhi syabah dengan wajah syabah. Wa innama yaslu dan sesungguhnya yang berhak atau yang bisa lil mausufiyah untuk disifati al-haqaiq adalah hakikat. Al-mutaqarrirah yang telah ditetapkan. Ai al-umur ats-tsabitah, perkara-perkara yang sudah tetap, tidak mungkin berubah. Ya. Makanya nanti ada isti'arah tabaiyah. Disebut isti'arah tabaiyah ya, karena dia terjadi isti'arah tersebut kepada fiil atau yang bukan masdar lah, bukan isim jamid, tapi kepada isim mushtaq. Sedangkan isti'arah hakikatnya terjadi pada hakikat yang sudah tetap. Jadi bukan hanya sifat. Jadi di konteksnya sifat, tapi sifat secara umum ya, bukan sifat secara bahasa, secara nahwu, tapi sifat secara umum. Ya. Jadi yang bisa dijadikan isti'arah itu hakikatnya adalah fakta-fakta yang telah tetap. Bukan fakta yang berubah-ubah. Tidur, berjalan, bangun, duduk itu sesuatu yang berubah-ubah. Hakikatnya dia nggak bisa dijadikan isti'arah, tapi kemudian bisa disebut isti'arah tabaiyah. Isti'arah tabaiyah. Ya begitu, itu alasannya sih.
Kira-kira paham nggak? Jadi intinya isti'arah itu bisa terjadi pada al-haqaiq al-mutaqarrirah atau al-umur ats-tsabitah, perkara-perkara yang tetap, tidak berubah, yang sudah tetap. Ya, wallahu alam. Ada yang tanyain Jazakumullah khairan Ustaz. atau tidak paham ini? Paham insya Allah. Atau pusing ini? Kalau pusing, ya nanti ditanyakan lagi aja ya di grup. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kayaknya sampai sini dulu aja. Insyaallah besok kita bertemu lagi insyaallah di dalam pelajaran Ta'jilun Nada, Syarhi Qatrin Nada. Ya. Insyaallah tetap istiqomah. Insyaallah kita dalam belajar harus tetap istiqomah karena salah satu syarat belajar adalah tulu zaman, panjangnya waktu, dan al-istibar, sabar. Ya, sabar. Banyak godaan memang, banyak masalah yang kita hadapi, tapi insyaallah kalau kita istiqomah, insyaallah apa yang kita cita-citakan akan berhasil. Insyaallah. نختتم درسنا بقراءة الحمد لله رب العالمين ودعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.